Kakak, hai. Minggir. Aduh, Bukankah aku tewas dalam kecelakaan? Ini mana? Kalian siapa? Laporan pemeriksaan pasien sudah keluar. Perdarahan otak. Biaya pengobatan selanjutnya kira-kira 100.000 yuan. Keluarga pasien, siapa yang mau bayar? apa? 100.000 yuan? Tak usah diobati. Kami menyerah. Ibu Su, ini soal nyawa. 100.000 yuan untuk tebus nyawa, tolong pertimbangkan matang. Ya ampun. Betul, Aking. Chen Donghai ini setahun bisa hasilkan 1 juta yuan. Keluarga besar kita, semua hidup darinya. Coba pikir, kalau dia tiada, ini... Iya kak, aku mau ikut campaign artis, butuh duit. Aish, dasar tak berguna. Tenang saja. Begitu si tua mati, aku nikah dengan Wujian. Wujian itu General Manager Group Shenxi. Penghasilannya setahun jauh lebih tinggi daripada sampah Chen Donghai. Asal si lucu kecil mati, aku bisa panggil Paman Wu sebagai ayah. Wah, bagus. Aku sudah lama tak suka si lucu ini. Dokter, kami tak mau obati. Orang macam apa ini? Kalau sudah putuskan, tolong tanda tangan. Sepanjang hidupku bekerja keras, menghidupi seluruh keluargamu. Akhirnya berakhir dengan ditinggalkan sendiri. Apakah ini layak? Tak kusangka aku yang hebat ini seorang pria Sigma bisa terlahir kembali menjadi seseorang bernama sama dan lucu. Pria sejati hidup untuk diri sendiri. Sistem Sigma aktif. Semua pengeluaran inang untuk diri sendiri akan dikembalikan 100 kali lipat. Mendeteksi inang luka parah. Bonus pemula diberikan. Menyembuhkan semua luka tubuh. Telah otomatis berlaku. Apa artinya wanita? Di kehidupan sebelumnya, hanya aku yang meninggalkan orang lain. Mana pernah jadi lucu? Awalnya kukira harus berjuang keras. Tak disangka sistem langsung kasih cheat. Hidup pria sejati akan lepas landas. Bukannya kamu sudah mati? Ini, bagaimana bisa bangun lagi? Tenang, saudara. Karena aku telah menggunakan tubuhmu. Semua ketidakadilan yang kau alami akan kubantu kau balas. Lucu kecil, baru bangun sudah tak tenang? Kamu pikir aku tak akan memukulmu lagi? Ah, Xiaofeng. Lucu kecil, aku membesarkanmu sebesar ini. Tak bisa bedakan benar salah saja sudah keterlaluan. Berani juga melawanku. Tamparan ini adalah untuk Chen Donghai. Aku berikan segalanya padamu, hasil kerjaku kau habiskan. Kau malah selingkuh dan harapkan aku mati. Tamparan ini agar kau tahu siapa kepala keluarga sebenarnya. Kau gila. Acing itu istrimu, Xiaofeng anakmu. Kenapa kau pukul mereka? Memang kau yang kupukul si imut, kau sebagai orang tua. Tak suruh anakmu hidup tenang denganku. Sudah lama ku tahan. kakak ipar, kau baru sadar? Jangan emosi apapun, kita bicara baik-baik. Kau pemakan gratis vampir. Tamparan ini agar kau tahu, uangku bukan sembarang kau pakai. Gila, dia benar-benar gila. Gila. Aku sudah lama digerogoti keluarga vampir ini sampai jadi gila. Mulai hari ini aku, Chen Donghai, dengan kalian putus hubungan. Lega. Orang tak boleh ditindas. Berbaring terlalu lama, tulang pegal. Kebetulan lepas dari vampir ini, sekalian rehat. Bajumu compang-camping, jangan dekat toko. Ini klinik fisioterapi kelas atas, bukan tempat mengemis. Jangan ganggu bisnis kami. Bagaimana kau yakin aku bukan mau beli jasa? Jangan bercanda. Dari pakaianmu ini, mana mungkin orang yang mau belanja? Tidak percaya, begitu?
Tawarkan layanan termahal di sini padaku. Dan carikan teknisi terbaik. Wah, diberi muka malah enggak mau. Teknisi terbaik di sini dan terapi perlu 30.000. Kau sanggup bayar? Chen Donghai, gaji sudah masuk. Cepat transfer ke aku. Sayang, aku simpan 1.000 untuk hidup baru transfer ke kamu, boleh? Aduh. Suruh transfer ya transfer. Hidup apaan? Butuh 1.000. Aku buatkan kartu keluarga. Simpan sendiri 300 saja. Aku kan di luar. Chen Donghai. Kalau ada uang nanti setorkan saja ke aku cepat. Kalau aku tahu kau sembunyikan uang saku rumah tangga ini, kita pisah saja. Pemilik aslinya kan eksekutif gaji jutaan. Di dalamnya malah enggak sampai 100. Dikerjain keluarga Sucing ini sangat keterlaluan. Kebetulan tanah hak milik di rumah masih bisa dipakai. Apapun yang terjadi jangan sampai menguntungkan mereka. Hei, tak punya uang pura-pura kayak kocak. Sekarang, Bisa, tentu saja bisa. Pak, sebelumnya aku tak tahu diri. Kamu kan orang besar, jangan denganku yang kecil. Geser, geser, geser. Terdeteksi Inang menghabiskan 30.000 yuan. Sesuai aturan pengembalian 100x lipat. Jumlah dikembalikan, 3 juta yuan. Telah ditransfer otomatis ke akun yang ditentukan Inang. hampir lupa. Aku masih punya sistem Sigma. Di toko kalian ada paket apa lagi? Atau ada promo isi ulang? Ada. Isi 50.000 dapat bonus 5.000. Isi 80.000 dapat bonus 8.000. Isi 500.000 langsung naik ke kartu A. Bebas nikmati sepanjang tahun layanan istimewa. Juga bisa prioritas reservasi teknisi bintang. Semua paket dan isi ulang, isi penuh untukku. Semua paket dan isi ulang, isi penuh untukku. Baik, laksanakan. Pak, apakah Anda butuh SPA minyak esensial? Pak, saya juga bisa sedikit pijat akupuntur. Mau coba? Ya. Yang bisa ditambah, tambah semua. Hari ini, pengeluaran harus maksimal. Baik, Terdeteksi pengeluaran 80.000 yuan. Pengembalian 100x lipat, 8 juta yuan. Selamat, Inang. Akumulasi pengembalian lebih dari 10 juta. Memicu hadiah spesial. Hadiah, pengembalian dikali 100 lagi. Memandang rendah orang lain itu tidak boleh. baik. Iya benar, di sana. Nyaman. Chen Donghai, kau kemana? Cepat pulang masakin aku. Lagi pijat. Tak sempat masak. Pijat? Dapat duit dari mana buat pijat? Dari mana? Jual tanah hak milik, tentu saja. Chen Donghai, kau gila. Tanah itu untuk Xiao Feng, kau malah jual? Apalagi Su Cheng hampir jadi artis. Butuh duit. Sekarang juga transfer uangnya. Kalau tidak, aku akan memaafkanmu. Tak ku transfer. Mau ku belanjakan sesuka hatiku. Urusanmu apa? Suka lihat aku boros? Maka akan ku boroskan lebih lagi. Dan akan ku kembalikan semua uang yang kau pinjam dariku. Tapi cara begini terlalu lambat. Perlu cara yang lebih cepat. Pesawat pribadi terbaru penerbangan Huanyu, Boeing 767 resmi diluncurkan hari ini. Dilengkapi mesin hemat bahan bakar baru. Jangkauan terbang 15.000 km. Interior bisa disesuaikan penuh. Perkiraan harga 1,9 miliar. Ini dia. Ada yang lucu lagi. Minta pinjam tempat foto. Menjijikkan. Pak, di sini kami jual pesawat, bukan tempat wisata. Minimal belanja 80 juta. Kalau mau foto-foto, silakan ke mall seberang, toko mainan. Model pesawat di sana bebas difoto. Maaf Pak, dia kurang sopan. Ada yang bisa kami bantu hari ini? Saya mau beli pesawat di sini. Kamu mau beli pesawat? Lihat pakaianmu, totalnya nggak sampai 200.000. Salah? Orang kayak dia, kantong lebih kosong dari muka, sampah masyarakat. Datang ke sini cuma mau foto dan numpang AC. Ternyata orang yang memandang rendah orang lain ada di mana-mana. Kamu, Sudah. Malas berdebat. Saya mau beli pesawat terbaik dan termahal di sini. termahal lagi? Kamu bahkan nggak tahu cara nulis termahal. Tahu harga pesawat termahal di sini? Berapa? Badanmu dijual per bagian pun nggak cukup beli roda kami. Diam! Kalau masih ngomong sembarangan, saya laporkan ke manajer. Tuan, jangan ditanggapi serius. Hari ini pikirannya lagi kacau.
Jangan sampai merusak suasana hati tuan pesawatnya di sini. Silakan ikut saya. Semoga saat saya keluar nanti, sikapmu masih sama. Tuan, lihat. Ini Boeing 610 model terlaris kami. Harganya 9 miliar. Ini Boeing 337 andalan toko kami. Harganya 10 miliar. Sudah. Waktu saya terbatas. Yang sebelumnya kalian luncurkan, Boeing Naxat 6 itu bagus. Ini pesawat pribadi termahal di toko kami. Dilengkapi bak mandi, kulkas, tempat tidur, ruang hiburan, ruang santai, dan gym. Totalnya 19 miliar. Ambil yang ini. Bayar pakai kartu. Oh ya, Tuan. Pesawat ini masih perlu pengujian akhir sebelum diserahkan. Bagus. Tunggu seminggu juga baik. Kalau dialihkan lebih cepat, pesawat jadi harta bersama. Saat bercerai, harus ribut lagi dengan Sucing. Seperti ini, tepat hindari masalah itu. Saya tidak keberatan. Proses selanjutnya serahkan pada kalian. Baik, Tuan Chen. Saya akan segera urus. Selain itu, sesuai kebijakan toko kami, untuk klien premium, membeli Boeing Next ini akan mendapatkan bonus sebuah villa di Teluk Highland. Villanya dilengkapi landasan pribadi. Mulai sekarang, saya akan jadi asisten pribadi Anda. Bagus. Xiaofang, kenapa masih di sini? Kenapa masih buang waktu dengan orang ini? Ada klien di luar, kamu tidak tahu? Aku peringatkan kamu, kalau kamu masih tidak menghormati klien, lain kali bukan cuma tamparan. Kamu gila ya? Dia cuma orang biasa. Kenapa kamu bela dia? Kamu yang gila. Dia klien terbesar kita. Klien terbesar. Dia baru saja membeli pesawat seharga 1,9 miliar tunai. Serius? 1,9 miliar? Komisinya bisa 50 juta. Astaga. Aku ketinggalan apa? Halo? Chen Donghai, keluargamu ini kenapa sih? Lagi-lagi musiknya keras sekali. Kakak Zhang, jangan marah. Aku segera ke sana. Kakak Zhang. Chen Donghai, kamu harus nasihati istrimu. Aku kerja lembur semalaman. Pulang cuma mau tidur. Kalian ini mau apa sih? Kakak Zhang, tenang dulu. Maaf sekali. Tenang saja. Hari ini pasti saya bereskan beres-beres. Apalagi yang mau dibahas? Berapa gulung selotip? Keterlaluan. Ayam, kamu masih dengar musik. Kata dokter, dengar musik ini bagus buat kesehatan Yuan sehat apa? 100.000? Nggak diobati. Kami mau berhenti berobat. Ya kan, nyawa ayam ini lebih berharga dari nyawa saya. Tenang, Kakak Zhang. Hari ini pasti bikin kakak tidur nyenyak. Ngerti nggak? Jangan. Ini kasar banget. Kakak Zhang. Nanti jangan pulang dulu. Makan di sini, anggap permintaan maaf saya. Coba. Aduh, enak banget. Ayo. Halo Tuan Chen, prosedur balik nama villa sudah siap? Perlu Tuan datang sendiri untuk tanda tangan konfirmasi. Sekarang, Ada waktu? pergi sana. Urusan penting dulu. Urus aja urusanmu. Nanti saya bantu bersihkan. Ya, yang ngerti. Oke, terima kasih Kakak Zhang. Makan pelan-pelan. Enak. Ayam yang dengar musik memang enak. Orang-orang ini ngapain? Barang-barang ini juga Angkat ke sini. kok familiar banget. Bu, ini kayaknya barang-barang kita.
Itu TV rusak juga. Bawa pergi. Buang. Taruh semua. Taruh. Kau si Zhang, cepat taruh. Su Jing. Kalian semua berhenti. Bagus. Kau bukan cuma ambil barangku, tapi juga hancurkan rumahku. Kau berani ya? Bukan aku yang hancurkan. Aku cuma di sini. Masih berani membantah? Aku bunuh kau hari ini. Cuma dokumen ini? Ini prosedur terakhir. Tinggal tunggu persetujuan. Halo, Saudara Donghai. Aku dipukul anakmu. Cepat ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Aku segera ke sana. Carikan aku pengacara perceraian. Semakin cepat semakin baik. Baik. Yang termahal. Pemerintah harus berikan keadilan untukku. Kakak Zhang, astaga, Saudara Donghai. Akhirnya kau datang. Anakmu bilang aku yang hancurkan rumahmu. Dia tak mau dengar penjelasanku. Langsung pukuli aku. Lihatlah. Iya, cukup parah. Maaf Kakak Zhang, maaf. Saudara Donghai, dokter bilang lukaku ini sudah mencapai standar pendaftaran pidana. Anakmu masih tunggu aku membuat surat pengampunan. Bagaimana ini? Kau yang putuskan. Memang harus bagaimana? Bisnis adalah bisnis. Tidak ada 1 juta. Kami tidak akan keluarkan surat pengampunan. Tidak. Tidak baik kan? Bukankah ini anak kandungmu? Anak kandung? Sejak dia menganggap musuh sebagai ayah dan memukulku sampai masuk rumah sakit. Aku sudah tidak anggap dia anakku. Coba pikir, ini kesempatan bagus untuk cari uang. 1 juta loh. Pikirkan baik-baik. Sudah selesai bicara? Bagaimana Kakak Zhang? Apakah Chen Donghai sudah minta maaf padamu? Cuman beberapa pukulan saja. Sudah cukuplah. Kapan surat pengampunannya dikeluarkan? Mau surat pengampunan? Bisa. 1 juta. Apa? Kamu gila miskin ya? 1 juta, mendingan kamu merampok. Chen Donghai, begini caramu bicara dengannya. Bukannya pembicaranya baik-baik saja. Chen Feng sendiri yang cari masalah. Menurutku, 1 juta ini masih ringan. Lagi pula kalian berdua. Selama bertahun-tahun di sini, sudah dapat banyak. Cuma 1 juta masih ringan. Bagaimanapun juga, 1 juta hari ini, aku pasti tidak akan beri. Tidak beri? Tidak beri, boleh. Aku taruh kata-kataku di sini hari ini. Tanpa uang pengampunan 1 juta ini, anakmu tunggu saja. Masuk penjara. Ibu, aku tidak bisa masuk penjara. Aku masih muda. Kalau aku masuk penjara, masa depanku hancur. Ibu, Lihat apa? Wajahku kan tak ada surat pengampunan. Baik. 1 juta ya 1 juta. Sekarang aku transfer. Bagus. Sudah Kakak Zhang, surat pengampunan keluarkan dulu. Aku ada urusan, pergi dulu. Iya, baik. Chen Donghai tunggu. Chen Donghai tunggu. 1 juta ini adalah sisa uangku, uang terakhir yang kumiliki. Bukankah tanah hak milik? Sudah kau jual? Transfer uangnya, serahkan padaku. Untuk keadaan darurat keluarga. Apa yang kau tertawakan? Wajahmu tebal sekali. Minta aku kasih uang padamu? Atau coba tebak siapa yang menghancurkan rumah? Kau? Kau gila ya? Menjual tanah hak milik saja sudah keterlaluan. Sekarang berani menghancurkan rumah? Terus kenapa? Dari TV sampai sofa di rumah itu, mana yang bukan ku beli? Barangku sendiri yang kuhancurkan. Urusanmu apa? Baik. Chen Donghai, keluar sebentar saja. Sudah jadi jagoan ya. Sekarang berani bicara seperti ini padaku? Apa kau lupa? Kalau bukan karena aku, kau bisa seperti sekarang? Uang mana yang kau dapat? Tanpa jasaku,
Berdasar apa kau berani menghancurkan? Jasamu? Jasa sebagai penyokong adik berlebihan? Atau jasa memelihara lucu kecil? Mau kuambilkan cermin agar kau lihat wajahmu sendiri. Segala yang kau pakai mana yang bukan beli pakai uangku? Hidup enakmu dan keluargamu itu dari jerih payahku. Tanpa aku, kau mungkin masih cuci piring. Chen Donghai, jangan kau tidak tahu diri. Hari ini, kau harus serahkan uang jualan tanah padaku. Atau bayar kerusakan yang kau buat padaku. Kalau tidak, percayalah, aku akan cerai denganmu. Ya, cerai. Sucing, akhir-akhir ini apa kau tuli atau gila? Sudah kukatakan beberapa hari lalu, aku sudah putus dengan kalian. Tapi kebetulan kau ingatkan. Prosedurnya belum selesai berarti belum cerai. Tenang, besok pengacaraku akan datang urus perceraian. Baik, Chen Donghai, kau yang bilang, cerai ya cerai. Setelah cerai dariku, kau cuma akan jadi pria tak berguna. Aku bisa cari laki-laki lebih baik darimu, lebih kaya darimu. Nanti jangan menyesal. Oh ya, ayam peliharaanmu itu rasanya enak. Wen. Chen Donghai, ku tunggu. Aku akan buat kau keluar tanpa harta. Ayam itu ya, rasanya memang enak. Nona Song memanggil Anda dengan tergesa-gesa. Sungguh tidak enak hati. Kami tahu, pengacara besar seperti Anda kasus perceraian kecil seperti ini biasanya tidak menerima, tapi bos kami kasusnya spesial. Mohon pengertiannya. Kasus spesial, hanya orang miskin yang tiba-tiba kaya, lalu meninggalkan istri dan anak. Kasus seperti ini lebih baik tidak diambil. Silakan masuk. Ibu Song, wah masih pagi. Sudah sarapan? Kalau belum, duduk dan makan bersama. Tidak usah makan. Saya kesini untuk menolak kasus ini. Bagaimana? 2 juta tidak cukup? Kalau begitu, saya tawarkan 5 juta. Ini bukan masalah uang. 8 juta. Tuan Chen, 10 juta. saya punya prinsip. Saya tidak pernah menerima orang yang baru kaya lalu meninggalkan keluarga kasus. 20 juta. Anda tidak tahu masa lalu saya. Jika Anda adalah saya, menghadapi keluarga vampir ini, saya rasa Anda akan bertindak lebih parah dari saya. Apa maksud Anda? Setelah Anda bertemu mereka, Anda akan tahu. Saya hanya bisa jamin, saya bukan tipe orang seperti yang Anda katakan, yang baru dapat uang lalu meninggalkan istri dan anak orang. Pak Chen, mengenai kasus perceraian ini, apa ada permintaan khusus? Saya punya 2 permintaan. Pertama, segera proses perceraian saya dengan Sucing. Saya tak mau lagi berurusan dengannya. Kedua, soal pembagian harta harus jelas. Barang-barang yang ingin dibawa Sucing dan anaknya, hanya dengan jelas apa yang mereka ambil. Barang-barang itu, setelah bercerai, langkah demi langkah, uang yang mereka keruk dari saya bisa saya ambil kembali. Buat mereka membayar harga yang seharusnya. Baik, saya paham. Saya akan siapkan dokumen terkait. Percepat proses perceraian. Ada perkembangan, saya akan hubungi Anda segera. Terima kasih atas penjelasannya. Sebentar lagi, pengacara Chen Donghai dan penegak hukum datang. Kita harus tunjukkan sikap. Jangan tinggalkan sedikit pun untuknya. Tentu saja. Rumah, mobil, dan tabungan semuanya milikku. Saya pasti buat dia keluar tanpa harta. Betul. Plus akun gamenya, skin dan equipment-nya, pas buat saya. Nanti, kalau dia berani menolak, kita cari orang untuk urus dia. Benar. Karena kedua pihak sudah hadir, mari kita mulai. Penggugat kalian yang mengajukan permohonan cerai. Apa tuntutan kalian sekarang bisa disampaikan? Tuntutanku sederhana. Rumah, mobil, uang, semua untuk aku. Oh iya, perabotan juga. Dia pernah menyuruh orang merusak perabotanku. Dia harus ganti rugi.
Baju dan celana yang kubeli untuknya. Lebih baik kubuang daripada diberikan padanya. Aku ingin dia keluar dari rumahku telanjang bulat. Anda yakin? Yakin? Yakin apa yakin? Dia menyia-nyiakan masa muda anakku belasan tahun. Aku tak minta dia bayar ganti rugi batin. Itu sudah baik. Hal yang kami minta ini semestinya kami dapatkan. Tuan Chen memang benar. Keluarga ini benar-benar aneh. Tuan Chen dalam pernikahan ini tidak bersalah sama sekali. Hukum tak akan mendukung tuntutan kalian yang keterlaluan ini. Jika kalian bersikeras ingin semua harta, maka pihak kami akan menghitung dengan serius masa lalu. Misalnya, tentang Tuan Wu. Kau mengancamku, antaraku dan Wu Jian tak ada hubungan apapun. Berdasarkan apa kau potong uangku? Ada atau tidak? Bukan kau yang putuskan. Selidiki saja, pasti ketahuan. Berani-beraninya. Ini melanggar privasi, mengerti? Sudahlah, Aking. Dia adalah pengacara terkenal seantero negeri. Kita tak bisa melawannya. Baiklah. Baiklah kalau begitu rumah dan anak jadi milikku. Tabungannya, aku mau 80%. Kasih 20% buat dia. Ini boleh kan? Jangan enak-enak. Kuasa hukum tergugat. Apakah kalian menerima? Aku terima. Maaf ya. Ada urusan di perjalanan, jadi terlambat datang. Apa yang kalian bicarakan tadi? Aku dengar dari luar. Ikuti saja katamu. Baik, karena kedua pihak setuju anak jadi milik Sucing dan bagi 80% tanda tangan untuk konfirmasi. Setelah tanda tangan, perjanjian berlaku. Chen Donghai akhirnya bercerai juga. Akan kulihat tanpa aku, kau bisa jadi apa? Bisa sukses seperti apa? Dia cuma anak manjat. Tanpa kita, dia bukan apa-apa, Pam. Betul. Oh, hampir lupa. Ini perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Kalau mau putus sampai bersih. Kau kira aku mau jadi anakmu? Pergi. Jangan sampai ayah lihat kau lagi. Kau juga. Kau keras kepala saja, nanti kau tua. Kau akan menangis tanpa aku. Xiaofeng bisa rawat kau. Jangan bicara begitu. Kita kan pernah jadi ayah anak. Kalau kau mau berikan semua harta dari perceraian ke kami, aku bisa dengan berat hati jenguk kau. Aku kelihatan bodoh? Percaya kau rawat aku tua? Mending aku percaya pohon besi berbunga. Aku belum lupa siapa yang kirim aku ke rumah sakit. Uangnya untukmu. Lebih mudah kau terbang ke langit. Acing, Xiaofeng, aku jemput kalian. Lihat kan, kakak Wu lah pria berkualitas tinggi. Dia lebih baik dari pria tak tahu diri 1000 kali lipat. Hanya orang seperti ini yang pantas jadi ayah Xiaofeng. Astaga, ini satu-satunya pesawat edisi terbatas di seluruh Jiangcheng. Harganya 1-2 miliar minimal. Tuan Chen, silakan naik. Kakak ipar, ini pesawat edisi terbatas. Harganya puluhan miliar. Bagaimana kau bisa beli pesawat ini? Donghai. Ini pesawatnya benar punyamu? Punya aku atau bukan? Apa urusan kalian? Dan jangan panggil aku kakak ipar. Kami sudah cerai. Urusanku nanti tak perlu kalian campuri. Jangan... Andai tahu dia sekaya ini, kita tak akan cerai. Ini seharusnya bisa hidup enak. Hancur sudah. Iya, kakak. Kalau tak cerai, pesawat ini pasti ada bagian kita. Bu, bagaimana kalau kau bicara lagi dengannya? Mungkin masih ada kesempatan. Salah uang Chen Donghai
bukannya selalu ada di tangan Aking? Dia kan orang yang sudah kalian kuras habis, mana mungkin punya uang untuk beli pesawat miliaran. Sekalipun menang lotre, harus ada kemungkinannya juga. Uangnya ini pasti sumbernya bermasalah. Betul, betul. Dengan kualifikasinya, dikuras habis pun nggak bakal bisa pinjam sebanyak itu. Pesawat ini pasti cuma sewaan. Dia cuma mau pamer kekayaan di depan kita. Tadi yang manggil dia Bos Chen, orang-orang itu bisa jadi pemeran bayaran juga. Dia sih, mau mempermalukan kita. Oh, begitu. Ternyata dia cuma berpura-pura kaya. Memang, mana mungkin dia sanggup beli pesawat semahal ini? Iya, Untung nggak tertipu. Kalau tidak, kita bakal ditertawakan. Sial. sudahlah. Acing kita akhirnya sudah bercerai. Hari ini kita makan-makan meriah. Ayo, Oke, Ayo, Tuan Chen, Anda sebenarnya bisa biarkan mereka langsung tahu status Anda yang kaya raya. Kenapa Anda tidak jelaskan langsung? Kalau langsung dijelaskan, memang bisa membuat mereka menyesal berat. Tapi kalau begitu, kurang seru. Dulu mereka memperlakukan Inang seperti budak menumpang hidupnya dan memeras habis-habisan. Mereka menganggap pengorbanannya wajar saja. Sekarang aku yang kembali tentu akan main perlahan. Akan kubuat mereka merasa putus asa sedikit demi sedikit, baru pantas atas penderitaan Inang. Oh ya, pengacara Song rencana ke depan apa? Rencana apa lagi? Terus jalankan kantor hukumku, berusaha secepatnya jadi kantor hukum top. Pernah terpikir untuk jadi penasihat hukum eksklusifku? Soal gaji, sebut saja. Dan sumber daya yang kubawa untukmu jauh lebih banyak daripada usahamu sendiri. Tuan Chen, boleh tanya, mengapa Anda memilih saya? Karena kau profesional dan cerdas. Aku juga lihat kau orang ambisius. Ikut aku jamin kau bisa capai tujuanmu lebih cepat. Baik, saya setuju, tapi ada syarat. Saya tetap boleh tangani kasus lain, kecuali ada urgent dari Anda. Tak masalah. Oh ya, ada dua hal lagi perlu kau urus. Pertama, bantu selidiki orang bernama Wu Jian ini. Kurasa dia tidak mirip eksekutif grup Shengxi, auranya tidak cocok. Mungkin ada masalah. Kantor kami bekerja sama dengan banyak perusahaan, juga ada kontak dengan grup Shengxi. Ini tidak sulit. Kedua, aku mau kamu jadi investor di perusahaan hiburan kecil. Atas nama perusahaan itu, kirimkan kontrak trainee ke Su Cheng. Su Cheng, bukankah kamu selalu ingin jadi bintang? Akan kuwujudkan impianmu, buat kamu bersinar. Acing, karena sudah bercerai, urusan dengan Wu Jian harus disegerakan. Buat dia secepatnya menikahimu. Tenang, Bu. Dia dan aku baik-baik saja. Kak, Bu, lihat ini. Perusahaan hiburan yang kudaftar mengirimiku pesan. Katanya aku lulus seleksi trainee. Kontraknya juga dikirim. Tahu? Aku akan jadi bintang besar. Ini, denda ini kenapa setinggi ini? Kalau nanti kamu tidak populer, bukankah kita harus bayar uang yang banyak? Kakak, kamu tahu apa? Jadi bintang penghasilannya besar. Denda tinggi artinya apa? Perusahaan menghargaiku. Nanti saat aku populer, denda ini bukan apa-apa. Kalau aku jadi bintang besar, keluarga kita tak perlu lagi tunduk pada orang lain. Mau beli apa, ya beli. Tuan Chen, Bagaimana? Ujian, identitasnya ketahuan? sudah jelas. Di grup Shengxi tidak ada orang bernama Wu Jian. Dia hanya penipu. Selalu berusaha menguras uang Su Cheng. Bagus, sangat bagus. Sudah kuduga Wu Jian tidak beres. Bagaimana dengan Su Cheng? Lancar. Semua yang Bapak minta sudah selesai. Su Cheng sudah menandatangani kontrak trainee. Tentu saja dia tidak tahan godaan sedikit pun.
Urusan perusahaan? Juga sudah selesai. Ini sutradara Zhang. Beliau adalah pemegang saham perusahaan hiburan yang kita masuki. Halo Direktur Chen. Saya Zhang Lei. Kedepannya, mohon bimbingannya. Jangan sungkan Sutradara Zhang. Kali ini saya memanggilmu karena ada hal yang ingin saya percayakan. Oh, silakan katakan. Ini agak tidak baik. Bagaimana jika Su Cheng itu pria terhormat? Trik ini jadi tidak berguna. Pria terhormat. Kalau dia benar-benar pria terhormat, aku terima saja. Bisa saja aku biarkan dia. Tapi kalau dia cari mati sendiri, baik. Saya ikut Bapak. Aceng, minum dulu. Aceng, aku kasih tahu, dengan wajahmu yang imut ini dan tubuhmu yang sempurna, dengan kondisi sepertimu, pasti memang ditakdirkan untuk sukses di dunia hiburan. Betul kan? Aku juga merasa begitu. Sutradara Zhang memang punya mata tajam. Nanti kalau aku sudah terkenal, pasti tidak akan melupakanmu. Ayo, minum. Ayo, ayo. Sudah larut. Aku harus pulang. Kamu juga istirahat lebih awal. Besok masih harus latihan di perusahaan. Ah, jangan dulu Sutradara Zhang. Masih belum larut. Masih ada acara lain. Selamat malam, Tuan. Baik. Ayo duduk semua. Ini kurang baik. Sutradara Zhang, jangan pura-pura. Kita kan sama-sama laki-laki. Siapa yang nggak punya hobi kecil, iya kan? Kalau sungguhan malu, bawa mereka pulang saja. Wah, sudah larut. Aku harus pulang. Masih ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Baik. Tuan Su, jangan begini. Aku cuma datang untuk menyanyi. Pura-pura apa lagi? Mau uang kan? Layani aku dengan baik. Aku punya banyak uang. Tolong. Ayo serang. Berdiri. Berani-beraninya ganggu pacarku. Mau mati ya? Kakak, salah paham. Ini salah paham. Itu hostess yang kupesan, bukan pacarmu. Dia pacarku. Kau berani usil padanya. Hari ini urusannya nggak selesai. Saudara-saudara, hajar dia. Jangan hajar lagi. Aku bayar. Aku minta maaf apapun kulakukan. Jangan hajar lagi. Mau selesaikan ini? Boleh. 200.000. Kalau tidak, kami bunuh kau sekarang. Aku bayar. Aku telepon sekarang. Kupanggil kakakku bawa uang. Cepat. Halo KTV Jiang Cheng, cepat datang. Jongkok di sana. Xiao Cheng. Kak, tolong aku, Kak. Kau kakaknya? Kebetulan dia berani macam-macam pada pacarku. Keluarkan 200.000. Urusan ini selesai. 200.000? Ini pemerasan. Kenapa? Enggan bayar? Maksudmu enggan bayar? Kalian mau apa? Mendekat lagi, aku telepon polisi. Telepon polisi? Silakan. Kalau kau tidak takut adikmu yang brengsek ini masuk bui, silakan telepon. Jangan. Kak, aku mohon. Jangan bilang apa-apa, bayar saja. Aku mohon, tolong. Bisa tidak? Jangan sampai telepon polisi. Kalau aku masuk, aku tak bisa jadi bintang besar, Kak. Tolong aku. Tapi aku tidak punya banyak uang lagi. Waktu jamin Shaofeng habis 1 juta. Beli hadiah untuk Wujian juga habis banyak. Sekarang cuma ada 200.000. Kak, tolong. Bayarkan dulu untukku. Anggap saja aku berutang. Nanti kalau aku jadi bintang besar, pasti ku bayar. Kalau aku masuk, semuanya hancur. Sudah putuskan. Kami semua tunggu di sini.
Baik, ku bayar. Di kartu ini ada 200.000. Pintar juga kau. Mundur. Kak, terima kasih. Terima kasih, Kak. Dengar ya, lain kali ada masalah begini lagi. Jangan harap aku yang urus. Tuan Chen, uang dan video ada di dalam. Silakan terima. Videonya tinggalkan. Uangnya ambil. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Ayo kita ikutan ramai-ramai. Loh, ini bukan adik iparku? Bukan. Harusnya mantan adik ipar ya. Kenapa jadi kayak gini? Jangan-jangan kecolongan sampai dipukulin? Jangan asal ngomong di sini. Gue sekarang artis besar. Udah beda kelas sama lo. Artis besar? Hello? Nggak percaya ya? Denger ya. Perusahaan mau adain pesta debut buat gue. Nanti lo bisa datang lihat. Lihat bedanya gue sama lo. Oke, pasti datang. Nanti gue saksikan sendiri momen puncak mantan adik ipar gue. Bersulang. Ibu Su, kursi di tempat nggak cukup. Banyak tamu cuma berdiri. Mau tambah meja lagi? Bu, banyak banget yang lo undang. Cuma suruh adik lo kasih tahu di grup perusahaan buat datang ke pesta debut. Nggak nyangka, wah pada datang semua. Membuktikan perusahaan peduli sama adik lo. Masa depan adik lo pasti aman. Bu, bukan itu masalahnya. Masalahnya aku nggak punya duit lagi. Ya, kalau nggak ada duit, pinjam aja. Nanti adik lo jadi artis besar. Masa nggak bisa bayar sedikit ini? Anggap aja ini investasi buat adik lo. Aku... Wah, sutradara Zhang. Halo, silakan ke sini. Kak, lagi ngapain? Lagi urusin hubungan. Jangan minum dulu. Pesta debut Cheng kebanyakan tamu. Perlu tambah meja. Kamu bawa duit? Aku nggak bawa duit. Aku... mana ada duit? Aduh, kamu ngapain? Jangan terus nempel-nempel sama adikmu. Adikmu baru sampai di perusahaan. Naik turun, urusan silaturahmi, semuanya perlu diurusin. Mana ada duitnya? Dengar ya, cepat cari pinjaman. Jangan selalu nempel sama adikmu. Mau pinjem kemana? Cari Wujian. Lihat, Chen Donghai yang lucu itu, dari dia saja kamu bisa peras banyak uang. Nah, Wujian, dia eksekutif di grup Shengxi. Lebih kaya dari Chen Donghai. Santai saja, puluhan ratusan juta. Bukan hal yang sulit untuk didapatkan. Iya, Kak. Di ujian sudah habiskan banyak uang. Sekarang minta balik sedikit juga wajar. Jangan ragu. Cepat telepon dia. Cepat! Jangan ragu. Ayolah. Aduh, Kak Wu, pas banget kamu datang. Itu pesta debut Cheng, kebanyakan tamu. Perlu tambah meja. Kamu lihat, bisa pinjam 100.000? 100.000. Baiklah. Kita kan dekat. Jangan bicara uang dulu. Begini, aku kirim dulu 500.000 buat kamu pakai. Kurang, bilang lagi. Wah, serius. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Kak Wu. Acing. Ini bukan aku nggak mau bantu. Cuma hari ini aku baru bayar uang project. Jadi kartu bankku dibatasi. Begini, uangnya kamu bayar dulu sendiri. Nanti kalau batasanku dicabut, aku baru kirim ke kamu. Hah? Kenapa? Masa segini aja kamu nggak punya? Mana mungkin. Aku bayar dulu. Kak Wu, silakan masuk dulu. Duduklah, sini. Gimana ini? Kak, lihat siapa yang datang. Chen Donghai pasti punya uang. Cepat minta ke dia. Dulu dia bawa uang banyak. Sekarang buat dia, keluarin sedikit uang masih gampang. Wah. Kalian ini menyambut aku? Chen Donghai. Pesta debut Cheng datang terlalu banyak orang. Perlu tambah meja. Kamu masih punya berapa?
keluarin buat bayar dulu. Sucing, kamu gila. Kita berdua sudah bercerai. Masih minta uang dariku? Kita kan pernah jadi suami istri. Keluarkan sedikit uang. Kenapa enggan? Masih bicara soal hubungan suami istri. Dulu saat kau memaksaku keluar tanpa harta, kenapa tak kau ingat hubungan suami istri? Dia sengaja datang cari masalah. Jangan dipedulikan. Aku usir dia sekarang. Suaramu kecil-kecil. Hei, Chen Donghai, kakakku sudah merendahkan diri memohon padamu. Sudahlah. pokoknya tetap sama. Kalau soal uang, tidak usah dibicarakan. Chen Donghai, berani juga kau datang ke sini. Ku beritahu. Cepat pergi dari sini. Tak ada tempat untukmu di sini. Memangnya kenapa? Balai jamuan ini punya keluargamu, aku datang makan tak boleh? Pelayan, kemarilah. Hidangan termahal dan terbaik, semua sajikan untukku. Baik, Tuan. Silakan ke sini. Permisi. Pura-pura kaya. Berdandan seperti orang kaya. Ibu kecilkan suara. Yang duduk di sini rekan dan atasan kantorku. Kalau mereka lihat keluarga kami begini, bagaimana aku bisa jadi bintang nanti? Ya, Atasan pasti akan berpendapat buruk tentangku. cepat kumpulkan uang. Tak mungkin biarkan mereka berdiri saja di sini. Uangmu mana? Uangmu pergi kemana? Uang. Dulu Chen Feng kena masalah. Habis 1 juta. Lalu foya-foya. Beli hadiah buat Wujian. Habis banyak. Lalu Sucheng ke klub malam. Habis 200.000. Uang saya sudah habis total. Chen Feng si anak nakal. Dia maksa pukul orang. Langsung bayar 1 juta. Ah, lucu. Mirip bapaknya. Bukan orang baik. Ibu tolong. Cari cara lagi. Ujian masih menyaksikan. Aduh. Ini tabungan terakhirku. Cepat bayarkan. Aku berhutang padamu. Baik, Bu. Aku segera pergi. Bayar kasih ini. Tenang saja. Aduh. Terima kasih yang sibuk datang ke acara debut saya. Pertama, saya berterima kasih pada perusahaan. Tanpa perusahaan, pelatihan keras, saya tak akan berdiri di sini. Lagi, saya juga berterima kasih kepada kakak dan ibu. Tanpa dukungan, saya tak sampai sini. Lihat Sucheng kami sangat berkelas. Sekilas calon bintang. Sebagai ungkapan terima kasih, saya buat video terima kasih. Berikutnya, mohon lihat layar. Tolong! 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 Ini calon artis yang mau debut. Kenapa dia bisa lakukan hal ini? Jijik banget. Orang kayak gini bisa jadi bintang. Kenapa perusahaan tekan kontrak sama orang begini? Ini sebenarnya gimana sih? Bukannya ini sudah diselesaikan dengan memberinya uang? Kok masih ada video? Aku juga nggak tahu. Waktu itu aku juga nggak lihat ada kamera. Acing cepat cari jalan keluar. Kalau ini terbukti benar, masa depan Aceng hancur. Jangan percaya video ini. Video ini sengaja dipalsukan orang. Aceng kami dari kecil jujur dan baik taat hukum. Mustahil melakukan hal seperti ini. Ya, ini semua palsu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah melakukannya. Benar. Pasti ada orang yang menjebak aku. Oh ya? Chen Donghai, pasti kau yang lakukan. Kau cuma iri lihat kami sukses. Kau sengaja palsukan video untuk menjebak Echeng. Aku hanya menegakkan keadilan. Kalau tidak percaya, tanya saja pada wanita ini. Malam itu sebenarnya apa yang terjadi? Malam itu, aku cuma kerja seperti biasa. Sucheng di bar meraba dan menciumku. Bahkan mau memaksaku di ruang privat. Dasar tidak tahu balas budi. Apa kau bersama Chen Donghai merencanakan ini sengaja menjebakkan aku? Sudah dibayar, kau masih berkhianat. Kalau berani lagi bicara sembarangan, kau pikir aku tidak akan mengoyak mulutmu. Hei! Kalau tak bersalah, buat apa bayar dia? Chen Donghai, jangan asal bicara di sini. Hah! Aku sama sekali tidak menyentuh wanita itu. Hari itu cuma minum-minum bersama Sutradara Zhang. Sutradara Zhang? Sutradara Zhang, Anda tahu kan? Sutradara Zhang, tolong dong katakan sesuatu. Sutradara Zhang? Sucheng. Hah! Aku sangat kecewa padamu. Tak kusangka kau orang seperti ini.
Perusahaan sekarang memutuskan untuk membatalkan kontrak trainee-mu dan menuntutmu segera membayar denda. Sutradara Zhang, aku difitnah. Sutradara Zhang, bukannya Anda bilang aku punya bakat alami di bidang ini? Sutradara Zhang, aku tak bermaksud menyakitinya. Benar, aku tidak. Iya, dia yang menggodaku. Sutradara Zhang, aku difitnah. Pergi. Su Cheng, buktinya jelas, kau masih membantah. Saat perusahaan menandatangani kontrak denganmu, sudah dijelaskan dengan jelas. Jika artis melanggar hukum berat, tidak hanya kontrak dibatalkan, tapi juga wajib ganti rugi 3 kali lipat. Total 3,2 juta. Kau punya waktu 3 jam untuk melunasinya. Kalau tidak, kita selesaikan lewat jalur hukum. Silakan pertimbangkan baik-baik. Aku hancur 3,2 juta. Bu, kakak. Aku mohon tolong aku 3,2 juta. Dari mana dapat uang sebanyak itu, kakak? Aku tak boleh masuk penjara. Aku masih mau jadi bintang besar, kakak. Aduh, minta padaku juga percuma. Aku bisa apa? Aku benar-benar tak punya uang. Kakak U, kamu kan eksekutif grup Shengxi, pasti punya uang, betul kan? Pinjamkan aku 3,2 juta, nanti pasti aku balik 2 kali lipat, kakak U. Hubunganmu dengan kakakku kan sangat baik. Aku yakin kamu pasti mau meminjamiku. Betul kan, kakak U? Hah? Pinjam uang? Berani-beraninya minta pinjam uang padaku? Menyakiti perempuan? Berkelahi di tempat umum? Aku paling muak dengan orang tak bermoral, tak bertanggung jawab sepertimu. Masih mau pinjam uang dariku? Kau pantas? Benar-benar. Kok bisa ada hal begini? Kakak Wu Acheng masih muda. Dia belum mengerti. Sekarang dia sudah sadar salah. Pasti akan berubah nanti. Iya. Lihatlah wajahku. Tolong bantu dia ya. Aching, tak kusangka kau seperti ini. Dia sudah berapa umur masih kau lindungi begitu? Ini gara-garamu dan ibumu yang memanjakannya. Kau sangat mengecewakanku. Tapi dia adik kandungku. Jangan lanjutkan lagi. Aku tak akan bantu orang bejat moral ini. Kalau kau masih memanjakannya nanti, kita tak perlu lagi berhubungan. Kakak Wu Waktunya hampir habis. Sudah punya cara bayar utang? Abang, hanya kau yang kumiliki, abang. Tolonglah. Tolong bantu aku, ya. Pinjamkan aku 3,2 juta. Aku nanti pasti ku bayar plus bunganya. Aku akan jadi budakmu. Apa saja boleh, abang. Asal kau mau meminjamkan uang. Nanti, apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Apapun akan kulakukan. Ya, apa saja boleh. Apa saja boleh. Kenapa tidak dari dulu? Aku diperlakukan oleh keluargamu sebagai kantong darah saat meninggalkan pengobatan. Pernahkah berpikir akan ada hari ini? Ingin aku mengeluarkan uang? Tidak mungkin. Benar sekali. Mengapa harus menyelamatkannya? Benar sekali. Tapi aku justru bisa memberikanmu jalan keluar. Jalan keluar apa? Dengar dulu saat aku dan kamu bercerai. Rumah yang dibagi untuk kakakmu, masih ingat? Rumah itu nilai pasarnya 3,5 juta. Meskipun kau tidak jual, dijadikan jaminan untuk pinjaman, cukup untuk membayar dendamu. Kakak, dengar? Asal kau menggadaikan rumah untuk pinjaman, kita akan punya uang, kakak. Tidak boleh. Rumah itu adalah untuk Xiaofeng. Untuk nikah Xiaofeng nanti. Jangan dipinjamkan. Kak, aku adik kandungmu. Jangan biarkan aku celaka, Kak. Kak, aku memohon padamu, Kak. Asal kau gadaikan rumah untuk pinjaman. Saat aku kaya nanti, aku belikan untukmu rumah lebih besar dan baik. Aku jamin. Sungguh, Kak. Aduh. Sucing, kenapa kau begitu kejam? Ini kan adik kandungmu. Dia hampir masuk penjara. Kau masih pikirkan rumahmu. Kenapa aku melahirkan anak seperti egois ini? Aduh, Ibu. Ibu. Itu satu-satunya rumah yang kita punya. Kalau rumah hilang, kita tinggal di mana? Aku tak suruh kau jual rumah. Aku hanya minta kau gadaikan rumah untuk pinjaman baginya. Pinjaman ini Acheng akan membayarnya. Setuju? Ya. Kak, aku akan cari uang. Besok aku cari uang. Aku janji. Pasti usahakan cari uang, belikanmu rumah besar. Tak akan kau kehilangan rumah ini, Kak. Keluarga ini keterlaluan. Kalau Acheng mengalami sesuatu buruk, hidupku ini apa artinya lagi? Kau, hari ini kau kalau tak gadaikan rumah untuk pinjamannya, percaya atau tidak, aku bunuh diri. Ibu. Baik. Aku janji aku pinjam.
Baik, ayo cepat bangun. Makasih, Kak. Hubungi bank sekarang, beritahu mereka. Aku bisa setor lagi 200 juta, tapi syaratnya mereka harus segera cairkan pinjaman untuk Sucing 3,2 juta. Tidak lebih dari itu. Coba lihat. Kakak, bagaimana? Totalnya di sini 3,2 juta denda adikku lunas. Ah, Uang sudah diterima semua. Presiden Direktur. Ah, 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 apa katamu? Kamu presiden direktur perusahaan hiburan ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pasti berpura-pura. Kamu bohong padaku, benar kan? Percaya atau tidak, terserah. Lagi pula. Aku tak peduli, Tuan Chen. Bukan hanya presiden direktur perusahaan kami, tapi juga pengendali perusahaan hiburan ini. aku tahu sekarang. Semua ini ulahmu. Kau sengaja cari orang untuk menjebak adik Cheng main skandal, kan? Benar, kan? Pantas dendanya setinggi itu. Kau cuma iri keluarga kami baik-baik saja. Kau mau balas dendam pada kami, benar, kan? Makan sembarangan boleh, tapi jangan bicara sembarangan. Apa aku yang memaksa anakmu pergi cari perempuan? Atau aku yang menyuruhnya melepas baju orang, buat menyakiti orang? Anakmu yang lucu ini, tak ada satu hal pun yang baik. Perlu aku jebak? benar katamu. Betul, betul. Aku mau lapor polisi. Tangkap dia, biar dia mendekam di penjara. Tak usah. Orangnya sudah kubawa. Bapak polisi, inilah dia. Terlibat kasus pemerkosaan. Ini buktinya. Suceng, ikut kami dulu. Aku tidak mau pergi. Kalian tak boleh menangkapnya. Tangkap dia saja. Dia sengaja cari orang untuk menjebak anakku. Kalian harus tangkap dia, bukan anakku. Ibu Wang, mohon kerjasama. Jangan halangi tugas. Suceng, ikut kami. Aku tidak pergi. Aku difitnah. Aku tidak menyakiti. Itu si perempuan itu yang menggoda aku. Aku tidak pergi. Kakak, ibu, tolong aku. Kakak, Aceng, baik. Chen Donghai, kau ingkar janji. Kami sudah memberikan uang dendanya padamu. Kenapa kau panggil polisi tangkap anakku? Kamu celakalah kau. Uang denda dari anakmu diserahkan ke perusahaan. Suceng melanggar kontrak perusahaan. Tentu harus bayar denda. Apakah itu ada hubungannya dengan tanggung jawab hukumnya karena percobaan pemerkosaan? Jangan-jangan kamu pikir dengan membayar denda, bisa bebas dari semua tanggung jawab atas kejahatan? Kau, Bu. Aduh! Bu, bangun, Bu. Jangan nakuti aku. Hah! Ambulans, sudah kupanggilkan. Tak usah berterima kasih. Hayo. Minggir. Aku yang urus. Lihat akibat perbuatannya sendiri. Bu! Cepat! Chen Donghai, aku takkan berhenti sampai di sini. Tunggu saja. Ini baru permulaan. Setelah Suceng, siapa lagi selanjutnya? Pak Chen, sekarang Suceng ditangkap, Wang Yulan dirawat. Sucing juga tak bisa mengurus diri. Hah, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? tentu saja mengembangkan bisnis. Mungkin kamu tahu siaran langsung? Halo Pak Chen. Saya bisa berteriak di mikrofon. Dan juga menari. Sebelumnya di platform lain, sudah punya banyak pengikut. Pak Chen, yang ini sepertinya lumayan. Ada basis pengikut. Tidak. Selanjutnya. Halo Pak Chen. Saya bisa ngobrol dan juga... Selanjutnya. Halo Pak Chen. Selanjutnya. Pak Chen, tinggal satu pelamar lagi. Rekrut saja. Bukankah kamu terlalu ketat? Menurutku beberapa pelamar sebelumnya cukup potensial. Rasanya tidak tepat. Selanjutnya. Halo Tuan Chen, saya Xiu Cai, ahli bernyanyi dan interaksi. Nah ini baru pas bisa nyanyi dan interaksi ya. Oke, sekarang nyanyikan lagu untukku. Tunjukkan kemampuan interaksimu.
Mencintaimu bukan salahku. Kau terlalu cantik, itu masalahnya. Bagus. Menurutku, Selain ini bisa apa lagi? Oh, ahem. Adik kecil mengantar kekasihku pergi yoyo sampai di gerbang timur. Kebetulan cuaca sedang buruk. Bagus. Sangat bagus. Segera proses pendaftaran masuknya gaji sesuai standar tertinggi. Besok langsung lapor ke perusahaan. Terima kasih, Tuan Chen. Pasti datang tepat waktu. Hahaha. Pasti tidak mengecewakan Anda. Ada apa? Lihat saya apa? Ada apa? Lihat saya apa? Ah, orang itu sudah diputuskan. tidakkah kau merasa dia hebat? Perasaan saat bernyanyi sangat bagus, kemampuan interaksi juga kuat, dan gerakan-gerakan kecilnya, aduh, memikat. Jangan-jangan kau punya kegemaran khusus? Selera saya normal. Contohnya, yang duduk di depan saya sekarang, cukup sesuai selera saya. Sebenarnya saya memilih dia. Ada gunanya untuk saya. Ini datanya. Kamu lihat dulu. Tunggu. Bantu saya periksa. Yang bernama Shu Chai ini, sebenarnya apa keadaannya? Baik. Sudah jelas Shu Chai ini sebelumnya pernah menipu wanita untuk uang. Dia dihukum 3 tahun, baru bebas tahun lalu, suruh dia siaran langsung di sini. Apa tidak? Tidak. Ini CV yang bagus. Segera atur untuknya seorang pelatih. Latih dia menyanyi, berinteraksi, gaya panggung, semuanya dengan baik. Malam ini, saya harus lihat hasilnya. Pak Chen, lihat. Ah, Dari penampilan, kami ubah gaya Shu Chai jalur elit. Postur tubuh juga disesuaikan. Sekarang berdiri tegak, teknik menyanyi juga meningkat. Pasti menarik banyak penggemar. Dilihat begitu. Memang tidak begitu norak. Pak Chen gaya elit sedang populer. Kami juga siapkan set dekorasi dan lampu khusus. Ditambah nyanyiannya, pasti viral. tidak. Rasanya tidak pas. Lepaskan jasnya. Pak Chen jas ini pesanan khusus untuk sorot karakternya. Tanpa ini, siaran langsung. Pakai ini. Saya ganti sekarang. Dan latar belakang juga diganti jadi seperti rumah desa swadaya atau di tengah sawah dan angle kamera apa, lampu, jangan nyalakan. Yang kita cari adalah kesan alami. Ngerti? Ya, Ulangi lagu tadi. Mencintaimu bukan salahku. Kau terlalu cantik, jadi masalah. Berhenti. Santai sedikit. Jangan berdiri kaku begitu. Ayo, terima kasih. Santai. Berdirilah dengan santai. Ya. Dan juga, saat kau tutup mulut itu, tatapan matamu, jangan terlalu tajam, menatap lensa. Harus malu-malu. Malu-malu. Nah, begitu. Lihat dari sini. Ya. Ini dia rasanya. Sudah. Besok tayang. ini tidak bisa kan? Ini terlalu biasa. Sama sekali tidak menarik penonton muda. Bisa jadi malah dikritik norak. Siapa bilang harus menarik penonton muda? Bisa menarik satu saja cukup. Aduh. Hahaha. Adik kecil. Antar kekasihku pergi sampai di gerbang timur. Kebetulan langit, hujan dan angin kencang. Hujan turun. Lebih baik. Bagaimana streamingnya? Yang kumaksud pengguna prioritas. Bagaimana dia? Terima kasih. Ikan mau menyambar umpan. Bu, sudah waktunya makan. Hari ini saya buatkan sup untuk ibu. Lihat, cepat diminum lagi hangat. Aduh, sayur dan tahu lagi. Setiap hari cuma masak ini, tawar tidak ada rasanya. Tidak bisakah kamu keluar beli sedikit daging? Bu, kita sudah tidak punya uang. Cobalah bertahan dengan ini.
Nanti masih harus bayar biaya rumah sakit. Hematlah sedikit. Hematlah. Ini karena kamu tidak berguna. Dulu Chen Donghai yang pandai cari uang tidak kamu pertahankan, malah minta cerai darinya. Sekarang lihatlah, bahkan makan daging pun tak bisa. Kalau Chen Donghai masih ada, apakah dia akan menyewakan rumah sakit jelek ini untukku? Apakah dia akan memberiku makanan jelek ini? Aku beritahu ya, cepat pulang dan buat ulang. Kalau tidak ada daging, jangan datang lagi menemuiku. Bos Chen, lihat. Fokus perhatikan ID itu. Yulan Huakai masuk. Itu uang Yulan yang kita tandai sebelumnya. Selesai. Perhatikan layar. Yulan Huakai datang. Mulai beraksi. Fokus interaksi. Wah, baru saja melihat seorang kakak masuk. Yulan Huakai. Nama yang indah. Kakak suka dengar lagu apa? Aku bisa nyanyikan untukmu. Iya, Shusai. Nonton video ketemu kamu, langsung masuk lihat. Begitu rupanya. Takdir memang ajaib. Kakak, ada lagu yang disukai? Kalau tidak keberatan, aku nyanyikan untuk kakak. Shusai bisa nyanyi manis-manis? Oh, manis-manis. Mhm. Manis-manis. Kau tersenyum manis sekali. Bagaikan bunga mekar di angin semi. Terima kasih kakak untuk karnavalnya. Terima kasih beri hati sayang kakak. Aduh, Direktur Chen, hari ini, Wang Yulan itu sudah menyumbang 100.000 yuan. Bahkan sudah jadi teman. Klien ini terlalu baik. Uangnya yang mana? Bukan dari Sucing yang ambil dariku? Tentu saja enak dipakai. Tunggu saja Wang Yulan. Apakah bisa tabungan terakhirmu semua? Kalau bukan Chen namaku. Dengar. Kamu ke depannya fokus saja padanya. Sumbangan yang kamu dapat darinya. Perusahaan kita tidak ambil sepeser pun. Terima kasih Direktur Chen. Terima kasih Direktur Chen. Tapi satu hal. Hah? Ingat peraturan perusahaan. Dilarang kontak klien secara pribadi. Apalagi meminjam uang dari klien secara pribadi. Ini garis merah. Harus dia yang rela menyumbang. Ingat, Ingat, Direktur Chen. saya ingatkan. Potensi klien ini sangat besar. Anda paham? Kamu harus rawat dia dengan baik. Sering ajak ngobrol. Berbagi cerita keseharianmu. Biar dia merasa dihargai. Mengerti? Soal bisa dapat berapa, itu tergantung usahamu. Paham Pak Chen. Bagus. Batasannya sudah kuberitahu. Selanjutnya, urus sendiri saja. Sekarang kerja. Siap. Kamu sengaja. Apa maksudmu? Aku tak paham. Kamu tahu Wang Yulan punya potensi. Bisa picu keserakahan Shuchai? Percaya tak? Begitu pergi, dia pasti minta uang ke Wang Yulan. Kamu memang sengaja. Kamu terlalu mengagungkanku. Aku cuma motivasi karyawan biasa. Suruh mereka jaga klien dengan baik. Bukankah ini cara operasi normal? Operasi normal? Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu Shuchai orang macam apa? Masih kau lakukan. Ini main di tepi. Kalau ada masalah, perusahaan yang tanggung jawab. Aku sudah lakukan kewajiban memberitahu. Peraturan perusahaan juga kuberitahu ke Shuchai. Soal Wang Yulan mau atau tidak beri hadiah dan keluar uang. Siapa yang tahu? Itu tindakan pribadinya. Aku tak bisa kendalikan. Masih membela diri. Kalau nanti, Sss. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, maka harus merepotkan pengacara song kita yang hebat untuk mengantisipasi risikonya lebih dulu. Perbaiki perjanjian pengguna. Perjelas pembagian tanggung jawab. Aku yakin, dengan kemampuan pengacara song, pasti tidak ada masalah. cuma tahu suruh aku kerja. Sudahlah. Aku akan urus. Jangan lagi buat gerakan-gerakan kecil seperti ini. Bu, lihat tagihan ini. Setiap hari ada pengeluaran besar. Paling tinggi 50.000 yuan sehari. Apa yang sebenarnya ibu lakukan? aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuman beli barang kebutuhan sehari-hari. Barang kebutuhan sehari-hari? Ibu di sini memberi hadiah untuk si streamer ini, ya kan? Aku heran, kenapa ibu setiap hari peluk HP, lalu setiap hari menghadap HP tertawa terbahak-bahak. Bu, ibu tahu nggak,
kita sudah nggak punya uang. Rumah Chen Donghai itu sudah digadaikan. Kalau cicilannya nggak bisa dibayar, apa kita mau tidur di jalanan? Aku memang memberi hadiah, memang kenapa? Hadiah yang kuberi paket tabungan jandaku. Mau kuberi ke siapa? Ya kuberi ke siapa. Baik. Ibu benar-benar nggak bisa diajak bicara. Hari ini juga aku akan blokir kartunya. Lihat nanti ibu mau memberi hadiah pakai apa. 1 sen pun. Berani kau. Kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Bagus. Lihat Acang nggak ada. Langsung di depanku berlagak ya. Ku beritahu, kau anak durhaka ini sekarang juga pergi dari sini. Kau! Kak Yulan hari ini nggak kirim hadiah ya? Apa nggak suka lagu baruku? Aku nggak ada duit. Halo, Direktur Chen, kami baru terima permohonan pinjaman. Pemohonnya Wang Yulan. Jumlah pinjamannya meminta 100 juta. Karena Bapak pernah bilang, kami khusus laporkan. Wang Yulan. Oke, ikuti prosedur biasa. Langsung setujui saja. Semakin cepat semakin baik. Nanti saya ke bank Bapak nabung 2. Baik, Direktur Chen, kami segera proses prioritas. Nggak nyangka si Shu Chai ini emang jago juga. Bisa bikin Wang Yulan rela ngajuin pinjaman. Menarik. Pinjaman disetujui. 2 juta sudah masuk. Adik antar kekasihku. Sampai gerbang timur. Wah, terima kasih. Karnaval dari Kak Yulan Huakai. Terima kasih, Kak. Kakak terlalu mendukungku. Aku nyanyikan lagi untuk kakak, malam yang tak terlupakan. Untuk kakak. Direktur Chen, kali ini Wang Yulan kirim lagi 200 ribuan. Totalnya sekarang hampir 800 ribu. Masih kurang. Cari orang kirim hadiah bersaing. Bikin dia panas lagi. Segini berani bilang dukung Shu Chai. Kakak, aku asal kirim juga lebih banyak darimu. Siapa yang tak punya uang? Aku baru peringkat pertama Shu Chai. Kamu siapa? Cuma 10 roket. Aku kasih Shu Chai 10 kapal pesiar. Terima kasih untuk karnaval dari Kakak Ling. Terima kasih Kakak Ling. Kakak Ling benar-benar mendukungku. Selamat Kakak Ling, menjadi peringkat pertama baru. Terima kasih Kakak Ling. Sayang kamu Kakak Ling. Tante tua, jangan maksa kalau tak punya uang. Shu Chai milikku, ngerti? Tak apa Kakak Yulan. Aku mengerti. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Aku takkan kalah dari kamu. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk dukungan Kakak Yulan. Juga terima kasih untuk Kakak Ling. Cicilan pinjaman bulan ini sebesar 15.000 yuan. Jatuh tempo tanggal 5. Keterlambatan akan dikenakan denda. Segera proses. Halo, Paman. Ini Yulan. Bisakah kamu pinjamkan aku uang? Aku butuh mendesak. Keponakan, kamu sebelumnya kan berhutang budi padaku. Sekarang aku butuh uang mendesak. Bisakah kamu pinjamkan 20.000 padaku? Direktur Chen, back-end menerima permohonan refund Yulan Mekar, mengatakan hadiah sebelumnya semua karena salah operasi. Meminta pengembalian seluruh jumlah konsumsi, sekitar 1,8 juta. Bagaimana penanganannya? Harus bagaimana lagi? Proses sesuai aturan. Saya cek catatan back-end. Setiap transaksi dilakukan sendiri olehnya. Lagi pula usianya sudah 50-an. Tidak ada masalah konsumsi di bawah umur. Tolak permohonannya. Bilang padanya konsumsi sukarela tidak boleh refund. Waduh, gimana ini? Kakak, dengar kakak minta refund. Bos tanya saya apa saya mengarahkan kakak belanja. Sekarang seluruh perusahaan pada sini sama saya. Kenapa kakak bisa begitu? Shotsai, saya tidak sengaja. Ini anak saya ambil HP, saya klik sembarangan. Saya juga baru tahu. Sudah saya batalkan. Benarkah? Tapi sekarang di perusahaan masih ada yang membicarakan saya. Kalau kakak benar dukung saya, lebih baik kirim hadiah lagi. Buktikan kita sukarela dan bantu saya jelaskan. Baik, sekarang kakak kirim. Jangan marah.
Acing, waktu itu salah mama. Kapan kamu bisa datang lihat mama? Mama rindu kamu. Ma, Acing, sekarang hubungan kamu dengan Wujian bagaimana? Kapan rencananya menikah? biasa-biasa saja. Masalah Sucheng waktu itu, dia marah sekali. Susah payah menenangkannya. Jadi aku tidak berani lagi bicara soal pernikahan. Kenapa tidak dibicarakan lagi? Wujian itu eksekutif di grup Shengxi. Kaya dan berkuasa. Cepat-cepat tentukan dengan dia. Nanti kami yang terima mas kawinnya 8 juta. Nanti cicilan rumah kita bisa lunas. Adikmu di dalam sana juga bisa hidup enak. Ibu, apa aku yang tidak mau? Kondisi keluarga kita sekarang bagaimana? Uang tidak ada. Rumah juga sudah hilang. Ibu masih di rumah sakit. Bagaimana aku bisa tentukan? Jangan banyak omong. Menurutku kamu tidak serius. Sekarang juga telepon Wujian, tanya soal pernikahan. Halo, Kak Wu. Ada sesuatu ingin kubicarakan denganmu. Katakan, kita sudah kenal lama. Kamu berencana kapan menikah? Menikah? Aku belum ada rencana menikah. Wujian, anakku pacaran lama denganmu. Kamu bilang tidak menikah? Ya tidak menikah. Apa kamu main-main dengan keluarga kami? Wujian, putriku sudah lama pacaran denganmu. Sekarang kau bilang tidak mau menikah? Ya sudah tidak jadi. Apa kau cuma main-main dengan keluarga kami? Kau mau mengajari aku? Putramu masuk penjara. Aku belum bicara. Mau menikah lagi? Sucing, dengan sikapmu seperti ini, kalau begini, kita jangan berhubungan lagi. Halo, Kak Wu. Maaf ya. Ibuku bicaranya agak kasar. Jangan dipikirkan. Nanti aku nasihati dia. Bu. Kenapa kau bicara begitu dengan Kak Wu? Sekarang sudah terjadi. Dia pasti marah lagi. Marah ya sudah. Dia sudah menunda-nunda kamu lama. Tidak memberi kepastian, berarti tidak serius. Nah, ibu justru punya ide bagus. Kapan kamu bisa ajak Wujian makan? Beri dia. Nanti, kalau sudah terlanjur, dia mau tidak mau harus menikah. Bu, tidak bisa. Ini terlalu konyol. Kenapa tidak bisa? Sini, ambil ini. Malam ini ajak dia makan. Lihat waktunya. Pakai ini. Kamu juga tidak mau terus hidup susah kan? Kalau sudah jadi Nyonya Wu, masa depan yang baik menantimu. Cepat pergi. Halo, Kak Wu. Aku sudah sampai di depan vilamu. Ada sesuatu ingin kubicarakan baik-baik denganmu. Tentang kita berdua. Kamu pulang dulu. Aku sedang tidak di rumah, sedang lembur di kantor. Kalau begitu aku datang ke kantormu. Tunggu itu. Pekerjaanku hampir selesai. Ada apa? Kita janjian saja untuk bertemu dan bicara. Boleh juga makan sambil ngobrol. Tempat biasa boleh? Boleh tunggu ya. Aku segera ke sana. Baik. Pak Chen sudah dapat info Suching dan Wujian janjian makan di restoran Lia. Sudah mulai nih pertunjukannya. Ibu Song mau ikut lihat bersama saya? Drama seperti itu ada bagusnya apa dilihat? Aku tidak ikut. Kamu pergi sendiri saja. Baiklah. Aku pergi sendiri. Nanti cerita lanjutannya. Tunggu. Aku antar pakai mobil. Tuan Wu, Nyonya Su, hari ini pesanan biasa untuk kalian berdua, paket Wagyu Australia pasta truffle. Ditambah sebotol Lafite 982. Tidak usah. Kami belakangan ini mau makan yang ringan. Beri kami 2 porsi biasa. Pasta tomat. Lalu sepiring salad sayur. Tampaknya dia benar-benar tak punya uang. Itu, Kak Wu, aku ada sesuatu ingin bicara denganmu. Kamu lihat, kita sudah kenal cukup lama. Ibuku terus bilang tentang pernikahan kita. Kamu lihat, Menikah. Sucing, kamu terlalu banyak pikiran. Bukankah kita sahabat?
Kenapa tiba-tiba bilang mau menikah? Sahabat. Dulu, kamu tidak bilang begitu padaku. Kamu bilang akan merawatku dengan baik. Bersamamu, aku tidak akan tersakiti. Sekarang kenapa jadinya cuma sahabat? Apa aku pernah bilang begitu? Mungkin itu salah pahammu. Aku cuma merasa kamu orang yang baik, jadi ingin lebih memperhatikanmu sebagai teman. Tak kira kamu berpikir sejauh itu. Kalau begitu, mari kita tidak berhubungan dulu. Bagus, beri ruang untuk masing-masing. Tidak boleh. Kakak Wu, aku belakangan ini didesak ibuku sampai otakku agak kacau. Begini, aku tuangkan segelas anggur untukmu. Sebagai permintaan maaf. Silakan dinikmati. Ayo. Kakak Wu. Begini efek obatnya mulai bekerja, aku akan bawa kamu pergi. Nasi sudah jadi bubur. Pernikahan ini harus kamu jalani, Kakak Wu. Memang aku terlalu tergesa-gesa. Aku minta maaf padamu. Ayo, bersulang untukmu. Maaf, Tuan Wu. Akan segera saya bersihkan. Kakak Wu. Ceroboh sekali. Maaf. Kakak Wu, lupakan dia. Ayo, cepat minum. Aku bersulang untukmu. Kakak Wu, ayo, makanlah. Sudah beberapa menit, kenapa belum ada reaksi? Jangan-jangan obat ini palsu? Sucing. Sucing. Kamu kenapa? Panas banget, Kak Wu. Kakak Wu, bisa nggak kamu? Kakak Wu, Tiba-tiba ingat, masih ada rapat. Aku duluan ya, makan pelan-pelan sendiri. Kakak Wu, jangan pergi. Pergi. Panas banget. Sepertinya hanya bisa. Aku antar kamu pulang ke vilaku. Panas. Aku nggak masuk dulu. Aku pulang dulu. Oke, sudah bangun. Ini semua milikmu. Memangnya kenapa? Itu, terima kasih sudah selamatkan aku. Wujian ini orang berani-beraninya sama aku. Nanti aku habisi dia. Pura-puranya lumayan juga. Donghai, kita sudah cerai lama. Aku terus introspeksi. Dulu salahku. Seharusnya nggak dengerin ibuku cerai sama kamu. Aku juga nggak seharusnya mengucilkanmu. Aku benar-benar sadar salah. Kita rujuk lagi, ya? Nanti pasti aku baik sama kamu. Nggak bisa. Hal-hal yang dulu terjadi, hatiku nggak bisa terima. Aku mandi dulu, sebentar antar kamu pulang. Sudah sampai segini. Masih pura-pura apalagi pengecut. Ada sebanyak ini? Ambil beberapa pasti tak ketahuan? Sudah, aku suruh supir antar kamu. Baik.
Bukannya bilang pulang? Kenapa masih di sini? Kurangi merokok, nggak baik buat kesehatan. Urus dirimu sendiri. Jam-jam tangan ini. Kelihatan mahal. Sekarang kalau ditambah lagi, rumah bisa diselamatkan. Halo Ibu Su. Ibu Anda, Wang Yulan, telah mengajukan pinjaman pribadi sebesar 1 juta yuan bulan ini. Hari ini adalah hari terakhir batas waktu pembayaran. Jika belum dilunasi, akan dikenakan denda keterlambatan tinggi dan mempengaruhi catatan kredit. Selain itu, properti yang dijadikan agunan atas nama Anda, jika utang tidak dapat dilunasi, bank akan menjalankan prosedur penyitaan rumah. Bu, apa Ibu meminjam uang? Bank bilang Ibu pinjam 1 juta. Kalau tidak bayar, rumah kita akan disita. Tidak kok. Kamu mungkin salah dengar. Rumah ini mana mungkin disita? Masih bilang tidak? Lihat catatan ini. 1 juta, habis kamu berikan ke si streamer untuk kirim hadiah, ya? Rumah kita hampir disita. Masih saja kamu pinjam uang. Dari mana kita bayar? Uang pinjaman saya yang pakai. Ada masalah? Shutai mau ngobrol dengan saya. Tidak seperti kamu, anak durhaka. Rumah hilang, bisa dicari cara lain. Cepat kamu bayar utang ini. Lunasi. Masa saya yang sudah tua ini harus bayar utang? Kamu? Jam tangan ini dari mana? Hujan yang kasih, ya. Kupikir bisa menggadaikannya untuk bayar cicilan rumah. Mungkin rumah kita masih bisa diselamatkan. Ini bukan hadiah darinya. Jangan bohong lagi. Cepat gadaikan. Kalau tidak cicilannya telat, kita berdua akan tidur di jalanan. Baik-baik. Besok aku ke Pegadaian. Tapi kamu harus janji, kamu tidak boleh lagi memberi hadiah virtual ke streamer itu. Kondisi keuangan kita sekarang, kalau ada utang sedikit lagi, benar-benar tidak bisa bayar. Oke. Asalkan kamu lunasi pinjamanku, aku janji nanti tidak akan memberi hadiah lagi. Tapi ingat, lunasi dulu pinjamanku itu. Bos, cepat lihat jam tanganku ini berapa nilainya. Aku buru-buru mau bayar pinjaman. Jam ini, Ibu Su, kami menerima laporan Anda diduga mencuri barang orang lain. Ikut kami. Anda salah tangkap. Ini jam saya sendiri. Saya mau tukar ini untuk bayar pinjaman. Milik Anda atau bukan, nanti kami periksa di tempat baru tahu. Mohon kerjasama. Silakan. Chen Donghai, kenapa kamu? di rumah saya hilang 2 jam tangan. Setelah periksa rekaman CCTV, jelas terlihat Anda yang mengambilnya. Jadi saya melapor. Chen Donghai, kau licik. Pasti kau sengaja. Kalau bukan kau celakakan Aceng, aku takkan ambil jam bayar utang. Sekarang malah laporkan aku. Hati kau dimakan anjing. Celakakan kau? Kau sendiri yang tangan kaki tak bersih. Malah balik tuduh orang. Makanya bisa bawa keluar barang macam Suceng. Chen Donghai, Ibu Su, hentikan. Ini tempat penegakan hukum, dilarang ribut dan berkelahi. Kalau masih berani mengamuk, kami akan ambil tindakan karena halangi tugas. Chen Donghai, kau akan mati sengsara. Kau tunggu saja. Ibu Su, setelah verifikasi, beberapa jam yang kau curi nilainya lebih dari 800.000 yuan. Jumlah kasus besar, sudah kejahatan pidana. Jika dapat pengampunan Tuan Chen, mungkin dapat peringanan. Jika tidak, hadapi hukuman penjara. Apa? Mana mungkin? Bukannya cuma beberapa jam? Mana mungkin semahal itu? 2 jam yang kau ambil, 1 Rolex Submariner hijau, nilai 320.000. 1 lagi Submariner emas putih, nilai 560.000. Ini faktur. Donghai, aku salah. Seharusnya tidak mencuri jam tanganmu. Maafkan aku kali ini. Aku tak bisa masuk penjara. Aku benar-benar tak bisa masuk penjara, Donghai. Aku benar-benar sudah tak punya cara. Aku hutang bank terlalu banyak. Kalau tak bisa bayar rumah akan disita. Donghai, ingatlah kita pernah suami istri. Lepaskan aku kali ini. Melepaskanmu? Dulu, kamu dan keluargamu meninggalkan pengobatanku. Pernahkah kamu berpikir melepaskanku? Rumahmu disita, itu salahmu sendiri. Masuk penjara juga konsekuensimu. Serahkan pada kalian. Chen Donghai, Ibu Su harap jaga sikap kamu pengacara itu.
Aku tahu, pasti kamu wanita ini yang menghasutnya. Benar kan? Wanita kamu. Tak hanya merebut suamiku, juga menyuruhnya menyakitiku. Wanita kamu. Aku bunuh kamu. Aku pukul mati wanita ini. Kalau berani hina dia lagi, tak hanya tak berdamai, tapi buatmu mati dalam penjara. Coba kalau tak percaya. Oh iya, Wujian. Aku mau cari Wujian. Kalian cepat bantu aku hubungi Wujian. Wujian itu eksekutif grup Shengxi. Dia kaya. Pasti bisa bantu aku lunasi pinjaman dan selamatkan aku. Oh ya? Wujian, kenapa kamu juga ditangkap? Oh, kamu mungkin belum tahu identitas aslinya. Sebenarnya dia cuma penipu, bukan eksekutif grup Shengxi. Aku sudah suruh pengacara kumpulkan bukti penipuannya. Kebetulan kalian bisa temani dia di sana. Kamu penipu. Aku beliin kamu banyak barang mewah, habiskan banyak uang, bahkan cerai dari Chen Donghai demi kamu. Sekarang kamu bilang semuanya bohong? Aku juga terpaksa. Cuma mau cari uang jajan. Dasar penipu. Karena kamu, rumahku hilang. Mau masuk penjara. Kubunuh kau. Jangan gila. Kalau bukan kamu matre, mau kaya lewat aku, bisa ketipu, rumah hilang. Itu kan ulah adikmu itu. Apa hubungannya sama aku? Gila kamu. Sekarang keluarga Su dan Wujian semua sudah dihukum setimpal. Rumah Su Qing juga bisa diselamatkan. Tinggal anakmu Chen Feng. Apa rencanamu? Si bocah manis itu sudah dimanjakan sampai rusak oleh Sucing. Dulu ikut mereka menindasku. Sekarang keluarga mereka jatuh dari langit. Aku tak perlu berbuat apa-apa. Dalam beberapa hari, dia akan hancur sendiri. Sudah. Tontonan bagus sudah selesai. Ayo pergi. Ada apa sih? Sampai-sampai harus minta cuti pulang. Ibuku mana? Tidak di rumah? Wah, Xiaofeng, akhirnya kau pulang. Ibumu ditangkap penyidik, pamanmu masih ditahan di penjara. Keluarga kita benar-benar hancur. Apa? Ibuku ditangkap penyidik? Semua gara-gara Chen Donghai, si bajingan itu. Dia bilang pamanmu jahat, lalu memenjarakannya. Ibumu marah, lalu menemuinya minta penjelasan. Dia malah balik menuduh ibumu mencuri jam tangannya. Sekarang ibumu juga dikurung di kantor polisi. Sayang, aku akan cari dia. Feng, jangan pergi. Chen Donghai sekarang berkuasa dan berpengaruh. Di sampingnya ada seorang pengacara. Kalau kau pergi, bukankah itu bunuh diri? Tidak apa-apa. Sucing, Wang Yulan buka pintu. Penagih hutang bank. Jangan diam. Ini bagaimana? Siapa para penagih utang ini? Pinjaman ini bagaimana lagi? Pinjaman ini bagaimana lagi? Ibumu dulu untuk menyelamatkan pamanmu menggadaikan rumah ini sebagai jaminan. Tapi sekarang ibumu juga tidak ada. Tidak ada yang bayar pinjaman. Jadi pinjaman ini terlambat. Beberapa hari ini bank akan menyita rumah dan melelangnya. Aduh, Pelankan suara. Jangan sampai mereka kembali. Feng, aku juga pinjam uang. Hampir terlambat bayar. Apa kau punya uang? Ada uang? Berikan padaku dulu. Berapapun boleh bantu aku atasi darurat. kau hutang berapa? 1 juta. 1 juta? Ya ampun. Berani benar kau pinjam. Kau bilang, aduh, kau hutang segitu banyak, masih mau menjadikanku tumbal? Feng, nenek cuma punya kamu 1 cucu. Kalau kamu tidak peduli, aku akan diganggu bank. Wajar kamu diganggu. Coba pikir. Waktu pinjam uang, kenapa tidak pikirkan tak bisa bayar? Sekarang malah mau aku yang ngurusin? Feng, kejam sekali kamu. Nenek saja tidak peduli. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Uangku sendiri masih kurang. Urus sendiri saja. Kak Feng, ada apa? Baru pulang sudah cemberut. Kenapa? Hari ini tidak bisa. Aku ada urusan. Sudahlah. Hari ini tidak jadi. Main game hari ini, urusan apa yang lebih penting daripada kumpul kita? Kak Feng, biasanya kamu royal. Masa kurang untuk sekali makan? Ayo, harus pergi. Aduh, aku ada urusan hari ini. Bukan soal uang. Bagaimana kalau kita ganti tempat? Ada apa, Kak Feng? Dulu kan kita selalu makan di sini. Setiap kali kamu traktir, kan selalu tanpa ragu. Uang segini buat kamu bukan apa-apa kan? Sis. Bodoh kamu. Masa Kak Feng nggak punya duit? Pasti dia merasa tempat ini terlalu rendah. Nggak cocok sama dirinya sekarang. Iya.
Utamanya aku sudah bosan makan di sini. Wahahaha, lihatlah otakku ini. Ayo kita makan di bintang 3 Michelin. Sepupuku kerja di sana. Kita bisa pergi kapan saja. Ayo, tunggu dulu. Tempat yang kamu bilang itu aku tahu. Terlalu jauh. Sudah sampai di sini, ya sudah di sini saja. Di sini saja, boleh juga. Ayo. 4 porsi steak tomahawk. Foie gras, escargot, masing-masing 1. Tambahkan 1 botol anggur merah. Kak Feng, perlu tambah apa lagi? Sudah. Cukup segini saja. Baik, Tuan. Total konsumsi Rp6.280. Mana yang akan membayar? Kak Feng, saatnya kamu unjuk gigi. Uang receh ini, buat kamu cuma sepele kan? Betul. Uang segini malah terhitung sedikit. Angpau biasa dari Kak Feng buat kita lebih besar dari ini. Ya, uang segini sama sekali nggak bisa tunjukkan kemampuan Kak Feng. Haha. Shaolin ya? Aku tiba-tiba sadar ponselku kayaknya ada masalah. Bisa nggak kamu pinjamin aku sedikit dulu? Kak Feng, jangan bercanda. HP-mu kan baru diganti bulan lalu. Masa ada masalah? Jangan-jangan kamu lagi bokek mau minjem duit dariku? Bukan, maksudku HP-ku ini agak bermasalah. Terus aku mau ganti yang baru. Sebentar lagi aku ganti yang baru. Hahaha. Nah, sudah kuduga. Lihat, HP baru. Langsung diganti. Memang jago. Memang hanya Kak Fengku. Benar-benar jago. Lagi pula, kami berempat ini siapa yang tidak mengandalkan Kak Feng baru bisa makan enak seperti ini. Pelayan minta bon. Tuan, bagaimana cara bayarnya? Ayahku datang. Aku harus menyapa dulu. Bayar nggak usah buru-buru. Aku menyapa dulu. Masakan di sini lumayan. Jadi, Chen Donghai. Kau datang tepat waktu. Sekarang aku kasih kau kesempatan untuk menjilatku. Cepat kau ke sana bayarkan tagihan meja itu untukku. Baru aku bisa memanggilmu ayah. oh, itu kehormatan bagiku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu berani bersikap seperti ini pada ibuku dan pamanku. Bukannya cuma mau memaksaku untuk menunduk padamu. Hei, dengar ya. Kalau kau bisa mentransfer semua aset atas namaku, lalu keluarkan ibuku dan pamanku, semuanya aku bisa pertimbangkan untuk kembali. Sungguh, sudah lama aku tidak melihat orang yang seenaknya bicara sendiri. Kembali denganku, kau pantas? Chen Donghai, jangan diberi muka malah tidak mau menerima. Kau bikin aku kesal, Apa yang mau kau lakukan? Jangan lupa, antara kita berdua sudah lama menandatangani perjanjian pemutusan hubungan orang tua anak. Sejak hari tanda tangan itu, kau sudah bukan lagi anakku. Bagus kau Chen Donghai. Kau berani tidak mengakuiku. Ada apa Feng Ge? Tidak apa-apa. Ada sedikit kesalahpahaman dengan ayahku. Baiklah. Meski kau tidak mengakuiku, lalu aku jadi seperti ini. Bukankah kau juga punya tanggung jawab? Kalau kau sedikit saja punya kemampuan, ibuku bisa cerai denganmu, aku bisa tidak mengakuimu. Katakan langsung apa yang mau kau katakan. Tidak perlu berbelit-belit lagi. Aku malas mau panjang lebar denganmu. Cepat bayar tagihan makannya untukku. Aku akan anggap tak ada yang terjadi. Kenapa kamu banyak bicara nggak penting gini? Cuma mau aku yang bayar, kan? Boleh saja. Tapi minta tolong harus ada sikapnya. Aku salah. Kumohon, cepat bayarkan tagihanku. Apa katamu barusan? Aduh, Kumohon. Kakak Feng, sudah selesai belum? Hei, sudah. Chen Donghai, jangan keterlaluan. Cepat, pergi bayar tagihannya. Cepat. Hei kalian semua, kalau berharap dia yang bayar, mungkin akan kecewa. Sepengetahuanku, uangnya tak sampai 300 yuan. Kamu gila. Mana mungkin aku tak punya uang? Benarkah? Lalu tadi, siapa yang minta aku bayar? Atau, berani tunjukkan saldomu supaya semua lihat? Ini, Kakak Feng, apa yang terjadi? Singkatnya, dia makan punyaku, minum punyaku, tapi tak tahu terima kasih. Ketemu seorang ayah yang lebih baik dariku. Lalu dia memukulku sampai masuk rumah sakit dan mau hentikan perawatanku. Ternyata ayahnya itu adalah penipu. Usaha sia-sia, sekarang tak punya uang. Dengan muka tebal datang minta uang padaku. Bagus, Chen Feng, dulu kamu sok royal di asrama. Mengajak kami makan, semua duit itu hasil menyedot darah ayahmu sendiri. Demi orang lain, kau malah memukuli ayahmu sampai masuk RS. Dulu aku tak sadar, kau orang seperti ini. Pantas kamu selalu mengulur enggan bayar tagihan. Ternyata tak punya uang, masih pura-pura di sini. Kami berteman dengan orang tak tahu balas budi. Sial 7 turunan aku sering traktir
Si lucu kecil, kau cari mati. Ah. Ah. Kau kira aku masih Chen Donghai dulu? Aduh. Tuan, tunggu sebentar. Tagihan belum dibayar. Mau kemana? Aku tak punya uang cari Chen Donghai. Dia tak mau bayarkanku. Tak punya uang traktir, ya jangan pesan banyak makanan mahal. Karena Anda tak bayar. Saya laporkan ke polisi. Jangan. Halo, Jangan lapor polisi, biar saya cari cara. halo. Ini Pak Polisi. Kami dari restoran Jinjue. Ada tamu di sini, habis lebih 6.000. Tak mau bayar, mau kabur. Mohon Bapak datang untuk menanganinya. Ibu, uang tagihan sudah lunas, Anda bisa bawa pergi. Lain kali jangan makan gratis lagi. Baik, terima kasih. Xiaofeng baik-baik saja? Jangan ikut campur. Uang yang kamu bawa, serahkan semua. Aku sungguh tak punya uang. Uang ini pun hasil utang. Sudah buat bayar makanmu. Keluarga kita tak punya uang. Masih ada utang KPR. Kamu bohong. Kamu sembunyikan uangnya, benar kan? Berhenti. Ini tempat umum. Berani memukul orang, mau ku tahan? Kamu. Kak Yulan, aku butuh dana segar. Kamu masih punya uang? Bisa kasih lagi? Transfer sedikit. Aku sungguh tak punya uang. Anak laki-laki dan perempuanku sudah ditahan polisi. Aku masih punya utang. Bisa pinjamin aku? Tunggu sampai aku lewati masa sulit ini, akan ku kembalikan. Uangku. Hidupku. Mengapa begitu pahit? Chen Donghai, kamu hancurkan segalanya. Aku tak akan melepaskanmu. Kamu habiskan banyak usaha untuk beli rumah ini. Jangan-jangan masih ingat masa lalu? Rumah ini hasil perjuanganku sepanjang paruh pertama hidup. Ia juga melambangkan kehidupan tertekan di paruh pertama. Sekarang ku beli. Bisa dibilang, dengan kehidupan lama putuskan sama sekali. Untuk paruh kedua hidup, cukup ada kamu. Ayo, makan tadi diganggu Chen Feng, sekarang ku ajak makan enak. Isi tenaga baik-baik. Mau makan apa? Chen Donghai, Chen Donghai, Bawa pisau juga. Sayang, kelincahannya kurang. Bawa dia ke tempatnya. tunggu. Aku salah. Ayah, aku hanya sesaat tergoda. Biarkan aku pergi, ayah. Ayah, aku bersujud. Aku memberi hormat. Ayah, Shu Ying, jangan bergerak. Jangan bergerak. Bergerak, aku bunuh dia. Jangan ada yang mendekat. Atau aku bunuh dia. Shu Ying. Shu Ying. Panggilannya mesra sekali. Sekarang aku tahu kenapa dia panik. Ternyata kalian sudah jadi satu. Diam! Katakan apa yang kau mau. Semua akan kuberi. Berikan 5 juta. Dan rumah ini di belakangku, alihkan ke namaku. Atau aku bunuh dia. Baik. Tidak masalah. Uang akan kutransfer sekarang. Proses rumah juga bisa. Tak menyangka, kan? Dia sangat peduli padamu. Terharu? kau tahu hukuman pembunuhan berencana, apalagi di depan umum. Kau tak bisa kabur. Kau akan membayarnya. Kau diam. Serahkan diri sekarang, masih ada waktu. Chen Feng, uang sudah ditransfer.
Saatnya lepaskan dia. Sekarang aku berubah pikiran. Aku berubah pikiran. Bukannya kau sangat mencintainya? Sekarang kau gantikan dia. Tukar tempat. Bagaimana? Adil, kan? Baik, Donghai, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jangan lama-lama. Bawa dua pengawal ini, suruh dia pergi jauh. Chen Donghai, kau cari mati. Kamu tidak apa-apa. Donghai, kamu bagaimana? Kamu terluka? Aku baik. Kamu tidak terluka. Tidak terluka, bagus. Tidak terluka, bagus. Tidak terluka, bagus. Bawa dia ke tempatnya. Chen Donghai, kau mati sengsara. Cepat pergi, film hampir mulai. Tunggu. Jalan sepanjang pagi, Kak. Biar aku istirahat dulu. Aku tak tahu kalian wanita ini biasanya lemah. Belanja bikin orang capek banget. Ayo pergi. Botol ini masih mau? Wang Yulan, Chen Donghai, kau hancurkan keluargaku. Kau mati sengsara. saat Pam ada keributan di sini. Jangan panggil satpam, ibuku tak sengaja. Aku minta maaf untuknya. Chen Donghai, tunggu. Kami bisa bicara sebentar? Tidak bisa, Ibu Suha. Donghai sekarang milikku. Kami sangat bahagia. Tapi kalian dulu perlakukan dia. Kami ingat jelas. Tolong kamu dan keluargamu. Jangan lagi ganggu kami. Aku tahu. Ayo pergi. Kami pulang. Film tak ditonton.